Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya berharap semua kita dalam keadaan sehat dan tetap semangat melakukan segala pekerjaan kita dalam satu hari ini. Marilah kita sejenak disapa oleh firman Tuhan sebagai kekuatan untuk menjalani semua pekerjaan kita dalam satu hari ini. Sebelumnya kita berdoa. Kembali kami bersukacita bersyukur kepada-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan masih memberikan kami kesehatan, memberikan kami waktu, sehingga kami bisa melakukan segala pekerjaan dalam satu hari ini. Sebelum kami melakukannya Tuhan, terlebih dahulu kami mau disapa oleh firman-Mu. Karena itu Tuhan berfirman-Lah Engkau, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini, Selasa tanggal 11 Agustus 2026, tertulis dalam kitab Nabi Ezra pasal yang ke-8 ayat yang ke-22. Demikian dikatakan, karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan, sebab kami telah berkata kepada raja demikian, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka, tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Demikian firman Tuhan. Judul renungan kita pada pagi hari ini, aman dalam lindungan tangan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hidup ini ibarat sebuah perjalanan. Mau kemanakah saudara berjalan? Dengan siapakah saudara berjalan? Akan menentukan akhir perjalanan saudara. Bahkan sangat mempengaruhi pola pikir, sikap, tindakan, serta keputusan-keputusan yang saudara ambil. Oleh karena itu, jangan sampai salah memilih jalan hidup. Tidak masalah seberapa lambat saudara itu berjalan, asalkan saudara tidak berhenti. Setiap fase perjalanan harus menjadi pelajaran yang berdaya guna, sehingga saudara berhasil melanjutkan perjalanan ke fase berikutnya. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Nabi Ezra sedang memimpin bangsa Israel melakukan perjalanan panjang dan berbahaya dari Babel kembali ke Yerusalem. Sangatlah wajar jika Nabi Ezra meminta pengawal tentara kepada Raja Artasasta, karena perjalanan yang akan mereka tempuh penuh dengan resiko dan bahaya, seperti perampok, ancaman binatang buas, dan musuh. Akan tetapi Nabi Ezra memilih berserah kepada Tuhan. Dia percaya bahwa tangan kasih Allah akan menyertai dan melindungi mereka selama di perjalanan hingga mereka tiba di Yerusalem. Berserah diri di tangan Tuhan bukanlah berarti tindakan cari aman dan menjadikan Allah sebagai bodyguard. Apabila Ezra ingin mencari aman, dia akan meminta pengawalan tentara Persia. Dia sadar bahwa perjalanan kembali ke Yerusalem adalah rencana Allah dan dia hanyalah alat di tangan Tuhan. Berserah diri kepada Tuhan berarti membiarkan Allah yang berkuasa di dalam hidup kita dan sepenuhnya berharap kepada Allah.
Berserah kepada Tuhan tidak membuat kita terbebas dari bahaya ataupun membuat kita makmur. Akan tetapi akan membuat kita merasa tenang dan aman sekalipun kita berada di tempat yang berbahaya atau ketika kita sedang mengalami kemalangan ataupun kerugian. Dengan berserah kepada Tuhan akan membuat kita selalu meletakkan hidup kita dalam kedaulatan Allah, dan kita yakin bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada kita menurut kehendaknya. Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sudahkah saudara menyerahkan seluruh perjalanan hidup saudara di dunia ini hanya kepada pemeliharaan Allah? Memang perjalanan hidup ini tidak selalu berjalan dengan mulus. Ada saatnya kita mengalami suka dan duka, jatuh bangun, serta ada banyak tantangan dan cobaan yang akan kita hadapi. Sehingga terkadang kita merasa takut untuk menghadapi semuanya ini. Allah tahu yang kita khawatirkan dan kita takutkan. Karena itu, saudara-saudari dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bila kita menyerahkan seluruh perjalanan hidup kita kepadanya, kita tidak perlu takut. Ikutilah tuntunannya dan peganglah janjinya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dalam kitab Mazmur 23 ayat 4 dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Karena itu, andalkanlah Tuhan dan tetaplah bersandar hanya kepada-Nya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Mengajarkan, mengingatkan kami agar segala perjalanan hidup kami, apapun yang kami hadapi, di tengah-tengah perjalanan yang kami lakukan, baik suka maupun duka, kami tetap berserah kepada-Mu dan tetap berpedoman berpegang kepada Engkau Tuhan. Sebab Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah semangat kami Tuhan. Ketika apapun yang terjadi di dalam hidup kami mau berserah kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Semua jemaat-Mu yang saat ini, yang terbaring lemah sakit, yang bergumul, kami serahkan kepada-Mu. Biar Engkau Tuhan memberikan semangat, memberikan kesembuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur hanya kepada-Mu. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Salam.